Tapi ada nggak sih maksudnya di kompetisi itu yang paling kompetitif? Cuma aku tidak bisa menyebutkan Yang paling namanya. kompetitif siapa? Udah. Oh iya itu. It's me Jolin Mary, welcome back to my channel. Teng 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 teng. Hari ini aku kedatangan satu orang teman aku. Siapakah dia? Please welcome Gani, winner of Asia's Next Top Model. Kamu Asia's Next Top Model 2000 berapa? Aku cycle 3 2000. Cycle 3 itu 2014. Aduh. Jadi di 2014 itu Gani terpilih jadi winner Asia's Next Top Model. Bagaimana perasaannya Ibu? Dan Gani ini adalah the only one winner dari Indonesia dan itu skala kompetisinya tuh se-Asia ya. Bener. Gila memang, the best memang. Dan ya, Gani ini adalah salah satu mentor di kompetisi yang sekarang sedang hot di Indonesia, yaitu Indonesia's Next Top Model. Aku sekarang lagi pakai bajunya Kak Luna loh, Luna. Oh iya iya. Guys. Jadi background dari YouTube video hari ini adalah karena kita dibanding-bandingkan hanya karena sebuah jok rambut. Gimana tuh? Ya udah, sekalian aja kita bandingin. Sekalian aja kita bandingin ya. Oke. Jadi kan aku mau nanya satu hal nih sama kamu. Bener nggak sih di Asia's Next Top Model tuh pemenangnya udah disetting, ada skripnya, terus semua drama-dramanya tuh disetting? Wow. Kalau pemenangnya di setting, aku nggak tahu. Okay. Aku nggak tahu ya, maksudnya aku tuh settingan atau bukan gitu. Jadi kamu settingan atau? Kalau misalnya aku settingan, makasih banget ya udah setting aku. Aku terharu gitu. Tapi kalau buat drama sama challenge-nya gitu, itu pure. Jadi nggak ada dibaca skrip, harus gini, harus kelihatan jahat, kelihatan baik, itu nggak ada. Jadi emang benar-benar sebelum masuk Asia's Next Top Model itu kita dikasih psikolog, terus ada jadi dibacain tuh semua. Iya, mungkin mereka ingin mengenal karakter kita gitu. Terus mungkin yang kayak kira-kira kan, ya namanya kita juga manusia ya gitu. Kita kan pasti ada nggak suka sama orang atau nggak cocok sama orang lain gitu. Nah itu mungkin dipasang-pasangin sama mereka tuh di satu kamar atau apa gitu. Tapi untuk dramanya sendiri itu emang beneran, itu emang real. Soalnya aku waktu itu ya, aku tuh sempat daftar tahu Asia's Next Top Model, cuman memang mungkin karena aku kurang drama ya, jadi aku enggak. Coba, kalau kamu di Putri Indonesia ada drama-drama gitu nggak di backstage atau apa gitu? Enggak sih, nggak ada. Di dalam kompetisinya sih nggak ada ya. Berarti kalau di dalam kompetisinya nggak ada, di luarnya ada dong? Nggak ada juga. Jeng. Oh iya, jeng. Enggak. Krik. Oh ya, kalau Putri Indonesia sendiri pemenangnya di setting nggak? Tidak. Enggak. Enggak. Jadi beneran kayak kamu harus menjawab pertanyaan. Bener, terus ada waktu karantina tuh ngapain aja sih? Waktu karantina itu kita tiap hari kerjanya belajar, jujur. Beneran. Karena kan kita tuh bener-bener kayak apa ya? Kita selalu, of course, aura kompetisi itu pasti ada. Kayak di kamu juga kan pasti ada kan aura kompetisi itu gitu. Apalagi nih cewek-cewek semua gitu. Pasti mau terlihat stand out, mau terlihat lebih baik atau apa gitu. Cuman ya memang kita, ya kompetisinya tuh lebih ke arah yang healthy sih. Gitu. Jadi kita tiap hari tuh belajar gitu, kira-kira apa ya gitu pertanyaan yang mau dikasih, kan kita kan dikasih materi-materi tuh, dikasih apa pembekalan dari kementerian, dari apa segala macam. Jadi itu yang tiap hari tuh kita pelajarin karena memang waktu itu pesannya ya cuman kayak yang please kalian take sebanyak mungkin yang bisa kalian ambil dari pembekalan-pembekalan ini karena siapa tahu bisa-bisa pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh akan relate dengan situ. Begitu. Oke, nah Jolin, waktu kamu dikasih pembekalan belajar itu, kamu tuh diajarin nggak sih kayak make up, bikin rambut? Soalnya kan kalau Putri Indonesia tuh bener-bener dari harus kondean lah, stand out everyday, cantik everyday gitu. Terus lagi punya brand beauty behavior.
Kalau aku behaviornya kan udah nggak ada nih. Iya kan, betul kan. Jadi kalau misalkan di Putri Indonesia itu makeup kita disediain, kebetulan kan memang sponsor utama kita kan Mustika Ratu, gitu. Jadi itu disiapin dari sana, tapi memang kita juga diajarin juga, karena kan itu nanti kalau misalkan tiba-tiba ada makeup artist atau hair stylist yang nggak bisa, ya kita otomatis harus bisa sendiri dong. Dan memang setiap pagi itu ada penilaian, jadi kita tuh bikin rambut sama makeup itu sendiri sebelum masuk kelas. Wow. Gitu, jadi bangunnya jam 5 pagi saja untuk hairdo, untuk makeup, karena jam 6 sudah ada kelas. Untung ya, gue nggak join Putri Indonesia. Banyak yang ngomong kayak Gani join PI dong, join PI. Gila bangunnya jam 5 pagi. Saya baru bangun jam 11 siang. Terus kalau misalkan kayak di Asia's Next Top Model tuh kayak gitu juga nggak? Maksudnya kan kayak ada proses mentoring, ada ini menurut kamu? Nggak jauh banget. Kalau di Asia's Next Top Model tuh kita tuh di karantina, bener-bener kayak anak ayam hilang gitu. Jadi Serius? kita tuh ya udah dibiarin aja gitu. Terus kayak hair and makeup gitu juga kita harus bisa sendiri. Aku mau bertanya satu question. Apa? Yang sangat-sangat aku tuh dari tadi penasaran sebenarnya, pengen nanya. Kalau misalkan di Asia's Next Top Model tuh semuanya memang udah ada background modeling, atau ya kayak ada yang udah pernah modeling, atau ada yang ya udah cuman bisa ya yang penting inilah gitu. Kalau di cycle aku ya, itu semuanya sih rata-rata model. Tapi ada yang nggak model juga. Ada Rani Ramadhani, dia dari Indo, dia tuh asalnya drummer. Dan dia baru nyoba modeling, tapi dia masuk ke Asia's Next Top Model. Oh ya? Terus kalau misalnya harus punya background modeling, waktu aku ikut Asia's Next Top Model itu juga aku baru 2 tahun aku terjun di dunia modeling gitu. Jadi ada yang udah 10 tahun gitu, jadi memang tergantung sih. Jadi memang yang mereka cari tuh memang beragam lah ya. Oke, guys, bagi kalian yang tidak punya background modeling, kalian masih punya kesempatan. Betul. Gimana sih proses syuting di sana, terus mentoringnya, kesehariannya tuh gimana sih? Yang pasti tuh ada kamera yang ngikutin kita semua kemana-mana gitu. Terus kalau misalnya challenge ataupun photoshoot gitu, kita nggak dikasih tahu nih challenge-nya apa, photoshootnya apa. Jadi langsung gitu, tiba-tiba langsung. kayak oke, models kita gitu? Iya, kita hari ini photoshoot gitu. Terus habis itu kayak fotonya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, kita tuh nggak pernah boleh lihat gitu. Jadi ya, kalau misalnya jurinya bilang ini yang paling bagus, ya itu aja yang paling bagus. Jadi gitu. nggak boleh pilih itu sama sekali? Nggak boleh. Dan waktunya tuh kayak cuman sekali photoshoot ya, itu kayak 2 menit, 3 menit. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Jadi kalau misalnya dapet foto yang jelek ya udah, zong. Zong. Jadi karena dari hasil photoshoot itu akan ditentukan siapa yang tereliminasi. Betul. Oh, oke. Jadi bukan karena drama terus dia di situ lama gitu ya. No. Nah, kalau menurut kamu nih, kayak sekarang kan kompetisi di Indonesia tuh lagi jalan nih. Menurut kamu gimana sih kualitasnya sekarang si para kontestan di Indonesia ini? Menurut aku sih udah bagus-bagus banget. Jadi aku kemarin sempat beberapa kali jadi guest mentor kan. Ngelihat perkembangan mereka tuh berasa banget gitu. Jadi ada yang baru modeling 7 bulan, ada yang baru mulai modeling, ada yang di kick out dari agency terus join ini. Astaga. Jadi dari macam-macam orang ini berkumpullah mereka dan apa ya, kalau menurut aku modeling itu skill. Jadi you have to learn it. And you have to earn it gitu. Jadi selama waktu syuting Indonesia Next Top Model itu bisa kelihatan kayak dari cara mereka post yang masih baru-baru sama yang udah lama gitu, hawanya beda. Itu pasti kalau misalkan yang masih baru tuh kan masih kayak kikuk-kikuk gitu kan, mau pose, aduh posenya gimana ya. Tapi kalau misalnya yang baru cepet catch up sama yang lainnya, pasti bisa juga gitu. Kayak waktu aku dulu Asia's Next Top Model, aku baru 2 tahun modeling. Ada si Barbara yang udah 10 tahun modeling. 10 tahun dan ya. kamu bisa catch up dengan dan aku bisa catch up sama dia gitu. Memang jadi luar emang biasa. harus belajar. Gak salah aku temenan sama dia. Nah, kita membahas soal drama kehidupan, ya. Menurut kamu,
momen paling seru kamu dan momen paling berharga di Asia's Next Top Model nih, yang tidak sempat terekam oleh kamera, yang orang tuh sama sekali tidak tahu, itu apa? Banyak sih, lebih ke keseharian ya. Karena kan memang airtime itu kan cuma 1 jam. Terus habis itu kita di situ kan 1 minggu dengan airtime 1 jam, kan pasti banyak kejadian yang nggak bisa dilihat gitu. Mungkin yang ditayangin ada drama-dramanya gitu. Padahal sebenarnya kita tuh kayak habis drama terus baikan lagi, habis drama tuh baikan lagi. Ya namanya juga semua cewek-cewek berkumpul kan. Terus kompetisi, ada yang kompetitif, jadi mungkin di situ timbul rasa-rasa apa ya, kayak nggak suka satu sama lain, terus mulai ngomongin nih di belakang kayak grup-grup gitu. Iya. Ini kenapa senyum nih? Enggak. Kalau di Putri Indonesia nih, kamu termasuk orang yang kompetitif nggak? Sebenarnya ya, sebenarnya aku biasa aja. Biasa aja. Maksudnya aura kompetisi tuh ada, tapi bukan yang kayak yang gimana sih yang kayak gue menang gitu, yang kayak gue harus menang gini. gitu. Bahkan aku masuk ke 3 besar aja itu aku shock waktu itu, bener-bener mau nangis kayak, karena kan di 6 besar itu tuh aku sempet kayak grogi ya, sempet grogi terus ngejawab pertanyaan tuh agak belepotan sedikit karena memang ya banyak orang, aku nggak biasa ya demam panggung lah gitu. Terus tiba-tiba aku kayak aduh, kayak udah ada di sini tapi ya, tapi nggak bisa keluar jawabannya. Aku udah waktu pas 6 besar aku udah begitu, aku udah kayak aduh mati gua, ya udah this is it, udah nih selesai sampai di sini. Tapi ternyata tiba-tiba aku dipanggil di 3 besar itu, aku langsung aduh aku sampai sekarang nih merinding tuh, bener-bener merinding banget. Aku sampai kayak yang what, gue dipanggil 3 besar. Berarti rezeki, Emang udah rezeki gitu. Emang sudah rezeki. Rezeki, say. Say. Tapi ada nggak sih maksudnya di kompetisi itu yang paling kompetitif? Kalau di cycle aku nih kan yang paling kompetitif tuh Monica gitu. Jadi waktu aku menang, dia tuh nangis sampai jam 3 subuh. Karena? Jadi kita syuting menang itu sampai jam 7 malam. Terus habis jam 7 malam kita kan udah free nih. Udah free, handphone udah dikembaliin, pokoknya itu maksudnya yang udah selesai, udah rap gitu. Udah rap. Terus habis itu kita masih nginep di hotel itu 1 malam karena besoknya kita harus take voice over terus foto segala macam gitu. Nah, dia itu nangis sampai jam 3 pagi. Nangis karena aku menang dan dia nggak menang gitu. Oh iya? Iya. Wah, segitunya ya? Dia nangis gitu. Kalau di Putri Indonesia ada nggak? Iya, kalau misalkan ngomongin soal kompetitif, iya namanya kan kita lagi di kompetisi, pasti ada yang kompetitif dong. Ya semuanya pasti aura kompetisinya tuh ada gitu. Cuman memang ada beberapa yang nggak terlalu, jadi ada takerannya gitu, ada yang less kompetitif, ada yang very competitive, ada yang ini. Cuma aku tidak bisa menyebutkan namanya. Udah bisikin aja. Jangan. Off the record. Off the record, bisikin aja. Oh ya itu. Itu baru tahu. Oke lah, baiklah. Waktu itu kan dengar dapat kontrak kan, dengan dapat kontrak dengan agensi luar. Itu how do you feel? Sebenarnya aim aku untuk join Asia's Next Top Model itu pengen ke Storm. Karena aku udah berkali-kali apply, tapi nggak ada jawaban. Gitu. Emang gitu ya. Aduh, kita tuh udah biasa ya menerima penolakan dari pekerjaan. Namanya belum rezeki. Kita hanyalah seonggok rengginang dalam toples kongguan. Yang sudah habis. Apaan sih Jolin enggak? Yang udah habis. Nggak nyambung. Terus ya waktu kesana ke London pertama kali itu aku sebenarnya waktu menang aku cukup kaget. Aku kaget terus aku jadi takut gitu. Takut kenapa? Karena tiba-tiba dalam semalam followers aku tuh jadi 200k. Oh iya? Sampai handphone aku tuh nge-hang. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya kayak 1200. That's a lot. That's bener-bener. Wow. Kalau kamu naik gak followers? Naik banget. Dari berapa sampai berapa? Aku lupa berapa, cuman waktu itu langsung jadi 300 something deh. 300 something. Itu tuh bener-bener kayak yang pagi-pagi ngelihat handphone kayak wow. Hah, apaan nih? Kalau aku kan jadi acaranya tuh kan tayang jam
7 malam. Aku lagi dinner nih sama teman-teman aku gitu. Ini di Indonesia atau Di di Indonesia. sana? Oh, di Indonesia. Biasa jam 7 malam kan. Aku lagi dinner nih sama teman-teman aku. Kan itu syutingnya udah kayak tahun lalunya gitu. Terus baru setahun kemudian kan ditayangin. Terus kok HP aku geter-geter ya, geter terus gitu. Ternyata notification. Terus pas aku lihat gitu, hah, ini follow you banyak banget langsung gitu. brrrr gitu Terus ke aku bawah. kayak mau buka, aku mau silent handphone gitu. Aku mau buka, Nggak loh, bisa. nggak bisa. Saking banyaknya itu dari atas. Tapi itu sih pasti bener-bener banyak banget. Dan Banyak itu banget. ke bawah langsung hang dong handphone. Heng, bener-bener heng. Setelah memenangkan Asia's Next Top Model, selain bangga tentunya ya, apa sih yang kamu rasain? Yang aku rasain sih hidup berubah ya. Gitu, jadi kalau sekarang harus lebih menjaga sikap gitu. Karena ya mau nggak mau kan di dalam Instagram aja deh, dalam Instagram tuh kan pasti ada kayak adik-adik yang masih kecil gitu. Yang kayak, Kak Gani, aku mau Pengen seperti jadi Kak kayak Gani gitu. Nah, jangan sampai nih adik-adik ini tahu Gani yang dulu. Gitu. Jadi memang harus, bukan berarti fake ya, harus menjaga sikap Lebih itu menjaga. dalam artian kayak mood harus dijaga. Jadi memang harus tetap friendly, Friendly. tetap sopan. Tetap ya. jadi diri sendiri tanpa tanpa embel-embel Asia's Next Top Model gitu. Meskipun nggak bisa gitu, orang pasti kalau nyebut Gani SNTM ya gitu. Tapi buat aku sih SNTM itu cuman kayak gelar aja gitu, kayak insinyur gitu. Karena aku nggak lulus sekolah, jadi insinyur aku adalah Asia's Next Top Model. Insinyur kamu digantikan dengan title yang lebih luar biasa, yaitu Asia's Next Top Model. Woo. This is it, Gani, on my YouTube channel. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye!